Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Perbankan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Titi Rianto dengan nomor NIM 2202010100069. Saya berada di kelas MJ 401 pada prodi manajemen. Oke, pada presentasi kali ini saya akan mengangkat topik mengenai dukung kesetaraan gender 56% pegawai Citibank Indonesia yaitu perempuan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan poin pembahasan pada sesi presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, yang terakhir adalah penutup. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan. Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Webster Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat membeda atau distinction dalam hal peran perilaku, mentalitas, karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, berikut presentasi pekerja wanita dan laki-laki menurut Badan Pusat Statistik. Nah, presentasi tenaga kerja ini formal menurut jenis kelamin. Nah, di sini adalah dalam persen ya. Nah, di sini saya ambil dari 3 tahun ke belakang, dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Di mana pada tahun 2020 jumlah pekerja laki-laki di angka 42,71% dan pekerja perempuan masih di bawah jumlah laki-laki ya di 34,65%. Pada tahun 2021 ada peningkatan sedikit di angka 43,39% pada pekerja laki-laki dan 36,2% pada perempuan. Nah, pada tahun 2021 ini pekerja perempuan ada sedikit peningkatan. Dan terakhir pada tahun 2023 pekerja laki-laki memiliki peningkatan di angka 43,97%, yang tadinya 43,39% ya. Nah, pada tahun 2022 jumlah pekerja perempuan justru mengalami penurunan, tapi ini sedikit ya, di angka 35,57%. Nah, kita lanjut ke landasan teori. Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Ida Fauzia mengatakan kondisi pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan terkait partisipasi perempuan di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2022 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sebesar 54,2%. Hal inilah penyebab yang hanya 40% dari 144 juta angkatan kerja Indonesia yaitu perempuan, padahal setengah dari populasi kita saat ini kebanyakan adalah perempuan. Kita lanjut sekarang di pembahasan, yaitu Citibank merupakan salah satu perusahaan yang memberdayakan perempuan untuk dapat bekerja. Kembali mempertegas komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO Citibank Indonesia, Bahtara Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
Data Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Dan 56% karyawan Citibank perempuan yang disebar di seluruh level dan peran lewat Siti Peka, yaitu Siti Peduli dan Berkarya. Perusahaan membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Nah, Siti sangat Citibank Indonesia ini sangat mendukung kesetaraan gender ya, perempuan ini. Terbukti di sini banyak sekali momen-momen dan acara di mana, keterlibatan perempuan ini, sangat, penting ya. Yang pertama yaitu pada saat talkshow Women Network. Nah, Citibank ini selalu, menghadirkan talkshow-talkshow mengenai, pembicara wanita setiap ada event atau mungkin ada setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah ini tidak, masih di ruang lingkup mengenai pembahasan women juga, yaitu di Talk Women Empowerment. Yang ketiga, saya ambil dari peringatan Bulan Sejarah Wanita, di mana Siti ini sangat mendukung sekali pegawai perempuan. Jadi setiap ada momen ada kegiatan, wanita pasti, Siti ini akan, eee, mengadakan acara gitu. Apa sih, faktor ekonomi yang menyebabkan wanita ini, bekerja? Nah, menurut saya faktor yang pertama yaitu membantu perekonomian keluarga. Kita tahu ya di mana, sekarang semakin banyak kebutuhan dan mungkin semakin banyak juga untuk pengeluarannya juga. Jumlah tanggungan keluarga, semakin banyak anggota keluarga atau anak dan semakin besar juga gitu pengeluaran dan kebutuhannya juga. Terus keanekaragaman kebutuhan wanita, ya se kita tahu sendiri ya di mana wanita itu tuh banyak sekali kebutuhannya seperti misalkan kayak, skincare, terus untuk busananya mungkin, terus ya penunjang kebutuhan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tingkat pendapatan suami yang relatif rendah. Nah, di mana, perempuan ini, memilih untuk bekerja karena, alasan yang paling inti ini sebenarnya tingkat pendapatan suami yang relatif rendah, di mana kebutuhan yang semakin tinggi dan juga sekarang kebutuhannya juga yang tidak murah seperti dulu, yang mengharuskan, eee, perempuan ini harus bekerja di luar. Dan faktor sosial budaya yang mempengaruhi wanita bekerja, yaitu status sosial, berkompetisi, dan mengembangkan diri, mengisi waktu luang, dan, minat dan kemampuan tertentu. Terakhir, saya akan menjelaskan di bagian penutup, yaitu di simpulan. Citibank baik secara global maupun di tanah air telah merefleksikan kesetaraan gender. CEO Citigroup, Jane Fraser merupakan CEO perempuan pertama untuk bank-bank besar di Wall Street. Mariam menambahkan, Siti juga menjalankan program
mentorship, dan leadership development untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja. Hal ini merupakan langkah awal agar ke depannya kesetaraan gender untuk pekerja wanita dan laki-laki sama, tidak ada dibedakan agar ke depannya tidak terjadi ketimpangan antara pekerja, juga tingkat pendidikan yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.